Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Malunya Ridwan Kamil, kabarnya ya Ridwan Kamil sudah memberikan klarifikasi bahwa sudah menghubungi Ahok, sudah menghubungi Anies Baswedan. Ini klarifikasi dari Ahok bahwa nggak ada pesan WhatsApp katanya, kata Ahok begitu kan ya. Lantas siapa yang berbohong? Apakah Ridwan Kamil di situ adalah komunikasinya dengan asisten Ahok atau siapa? Ya, karena kata Ridwan Kamil dengan beberapa cuplikan di situ begitu kan ya, sudah sudah menghubungi Anies Baswedan dan sudah menghubungi Ahok. Tapi pada kenyataannya kata Ahok ya nggak ada di situ, nggak ada dapat WhatsApp seperti itu, pesan WhatsApp seperti itu. Artinya apa? Artinya ya malulah begitu kan ya, mengaku-ngaku sana sini, mengaku relawan pendukung Anies Baswedan, mendukung Ridwan Kamil. Ada pendukung ini, ada pendukung itu. Tapi inilah politik yang ada begitu kan ya. Mungkin komunikasinya dengan yang lain ya. Coba kita lihat ya, ini baca. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku belum menerima pesan dari WhatsApp dari bakal calon gubernur daerah khusus DKI Jakarta Ridwan Kamil. Nah, ini yang kemudian siapa yang salah di situ? Karena pada kenyataannya saya memandang bahwa ya banyak yang sering mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu begitu kan. Ya. Tapi kita hati-hati betul ya, seorang Ahok itu pada waktu itu ya ada komunikasi dengan Anies Baswedan ya. Anies Baswedan mengaku ada komunikasi dengan Ahok. Tapi Ahok juga membantah pada waktu itu begitu kan ya, pada waktu itu. Mungkin ini akan sama. Siapa yang yang kemudian yang berkomunikasi begitu kan ya. Bahkan ada orang yang mengatakan begini ya, kenapa sih ya ketika Ahok dihubungin begitu kan ya, kemarin pernah terjadi juga ya, ketika Anies Baswedan kabarnya saling kontak-kontakan dengan Anies Baswedan begitu kan ya, saling kontak-kontakan dengan Anies Baswedan dan Anies Baswedan mengaku sering mengontak Ahok begitu, tapi Ahok tidak ngaku di situ begitu. Inilah yang kemudian kedua-duanya apakah bisa dapat dipercaya atau tidak. Tapi yang terpenting adalah ya komunikasi itu kan setidaknya kan ada komunikasi dengan asistennya, dengan siapanya begitu kan ya, walaupun bukan dengan Ahok ya. Hal itu disampaikan Ahok ya menyanggah pernyataan Ridwan Kamil yang mengklaim telah memperoleh balasan ya pesan terkait ajakan silaturahmi. Saya bingung pada ramai nanyain saya dengan Pak Ridwan Kamil punya WhatsApp saya juga punya WhatsApp beliau, tapi nggak masuk WA-nya. Mungkin tes pasar kali ya, ucap seorang Ahok. Jadi tes ombak begitu kan, tes ombak di situ. Bagaimana responnya ya? Bagaimana responnya? Sama dengan waktu itu Anies Baswedan komunikasi dengan Ahok. Ahok juga mengatakan itu begitu. Ramai diperbincangkan. Pendukung-pendukung dari PDIP, pendukung-pendukung Ahok mengkritik habis-habisan Anies Baswedan pada waktu itu begitu. Ya, dikritik ya, jangan sok inilah, jangan sok ngaku lah, jangan sok itu begitu kan. Mungkin sama ya dengan Ridwan Kamil ya. Maka inilah yang kemudian digoreng begitu kan ya, digoreng habis-habisan dalam berita-berita bingkai ya seputar pilkada itu. Coba kita baca lagi ya ini. Ahok mengatakan siap bertemu dengan Ridwan Kamil apalagi niatnya untuk menjalin silaturahmi ya. Kalau mau bersilaturahmi ya nggak boleh ditolak ya. Saya mau aja, oke-oke aja. Kalau Pak Ridwan mau ketemu saya, oke aja. Tinggal nunggu waktu saja, ucap dia. Ahok juga membantah tudingan kesal kala membalas WhatsApp ya dari Ridwan Kamil. Dia justru bingung mengapa muncul pernyataan demikian. Mas, gue itu bukan masa gue mesti bukain WhatsApp-nya ya, tunjukin. Saya mah orang biasa WhatsApp juga ya. Saya balas semua orang, tahu nomor WhatsApp saya kok ya. Saya juga bingung, ucapnya. Bahkan ya, bila bertemu dengan nanti, Ahok akan memberikan pesan kepada Ridwan Kamil agar bertanding secara sehat. Menurut dia, semua kandidat Pilgub Jakarta punya rekam jejak yang baik, sehingga hal itulah yang harus ditonjolkan untuk mendapatkan dukungan dari publik. Ya, bagi kami ketika Ridwan Kamil bertemu dengan Ahok, ya sah-sah aja secara demokrasi. Tapi perlu diingat bahwa kekuatan Ridwan Kamil di situ sekarang ini masih di atas angin. Daripada bertemu dengan Ahok, ya mending menurut saya pribadi bertemu dengan Anies Baswedan.
Bisa saja kartu Ahok sudah mati begitu kan ya. Tapi kalau hanya ikut konsultasi, ya mungkin saya rasa Ridwan Kamil lebih cerdas begitu kan ya. Untuk melihat politik itu begitu. Tapi ini realitasnya politik begitu kan ya. Makanya apakah benar juga seorang Ridwan Kamil juga pernah berkomunikasi dengan Anies Baswedan begitu kan ya? Ya kita tunggu saja. Apakah dengan timnya? Saya kira Ridwan Kamil dengan Anies punya nomornya begitu kan. Pak Ahok juga punya nomornya. Bila bertemu nanti, Ahok akan memberikan pesan kepada Ridwan Kamil agar bertanding secara sehat. Saya kira kasih mau menyampaikan beliau. Saya bertanding ya bertanding ya dengan secara sehat dan program yang ada. Kita lihat saja. Pada kenyataannya Ridwan Kamil itu sekarang ini kan sudah wow begitu kan ya, sudah surveinya sangat tinggi sekali begitu secara politik. Makanya dengan adanya seperti ini begitu kan ya, seorang Ridwan Kamil hanya membenahi program-program itu ya. Makanya mulai dari sumur resapan, terus kemudian mulai dari hal-hal yang lain. Ini yang seharusnya ini menjadi pertimbangan ya untuk menciptakan bagaimana ya karya-karya calon-calon karya-karya dari ex gubernur di situ diteruskan ya, seperti program Anies Baswedan itu diteruskan, saya kira lebih baik. Tidak ada lagi ya, kalau terobosan baru oke lah, tidak ada masalah, harus ada terobosan baru. Tapi perlu diingat bahwa ya punya terobosan baru itu tidak semudah membolak-balik telapak tangan. Ya saya kira Ridwan Kamil kan sudah dipastikan mereka menang begitu kan ya, sudah menang ya, karena saya kira satu sisi juga ketar-ketir. Ini masih nunggu anak abah ini. Kalau anak abah mendukung salah satu calon ya selesai sudah begitu kan ya. Karena kekuatan-kekuatan mereka itu sangat luar biasa. Luar biasa tingginya ya. Jadi artinya apa? Artinya kita lihat saling klaim. Biasa dalam dunia politik. Klaim sana, klaim sini, gitu kan. Itu kan dunia politik yang ada. Tapi saya kira memandang dengan persoalan seperti ini ya, kita benar apa yang disampaikan Ahok begitu kan ya, bertanding secara sehat. Saya kira kalau bertanding secara sehat ya Ridwan Kamil bisa ketar-ketir juga. Makanya salah satu langkah yang kemudian kita lihat begitu di Pilkada Jakarta ini kan masih rebutan begitu kan ya, si A, si B dan si C. Padahal Kim Plus itu sudah tinggi. Rebutannya dalam artian rebutan untuk bagaimana pendukung-pendukung Anies Baswedan ini bisa setidaknya tidak golput, setidaknya mereka tidak coblos semua. Mungkin seperti itu ya, karena kalau dicoblos semua, wah ngeri-ngeri sedap ini bos ya, bisa saja begitu kan orang-orang di situ ya. Kalau golput dan coblos semua, siapa yang menjadi pemenang di situ? Ini harus ada aturan nanti ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.